Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله وصدق رسوله وبعد. Jemaah yang mulia, alhamdulillah kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk taat kepadanya dan kemudian mudah pula untuk bisa mengikuti semua sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu persoalan yang menimpa umat bahkan sebenarnya sejak awal Islam itu adalah Islamfobia. Fobia itu cemas, kebencian yang diungkapkan dalam banyak bentuk, diantaranya kebencian terhadap Islam. Tentu saja sebenarnya kata-kata ini berawal dari adanya kekhawatiran, kecemasan, merasa tersaingi, merasa akan ditindas dan macam-macam, tergantung stimulusnya apa. Di Indonesia, Islamfobia ini semakin ke belakang ini semakin kentara dan akibatnya juga kita rasakan. Ada masalah-masalah yang memang dirawat karena memang ini menjadi lahan subur bagi hidupnya Islamfobia itu. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa catatan-catatan sederhana saja. Yang paling geres mungkin terakhir ketika pemerintah mengumumkan tidak akan memberangkatkan jemaah haji tahun ini, dan ini merupakan peristiwa kedua. Setelah tahun kemarin kita juga tidak memberangkatkan jemaah haji. Respon umat yang kita baca setidaknya dari sosmed itu tidak sekedar kekecewaan, tapi kekesalan yang dilampiaskan dengan dalam tanda petik lah sumpah serapah, dan kemudian kecurigaan yang kemudian diyakini sebagai kebenaran bahwa dana haji sudah habis. Jadi pemerintah memang tidak akan pernah lagi sanggup untuk memberangkatkan jemaah haji. Karena sebab mau duit dari mana? Ini begitu menjadi trending di tengah kalangan pegiat sosmed. Belakangan pemerintah Saudi mengumumkan tahun ini hanya akan menyertakan 60.000 jemaah haji, itu pun domestik. Tidak ada jemaah internasional yang dilibatkan dari negara-negara lain. Orang luar boleh, tapi yang memang sudah mukim di Saudi. Seharusnya ini sudah menyelesaikan masalah, tapi ternyata tidak. Ketika pemerintah mengatakan bahwa sebenarnya keputusan pemerintah mengawali pengumuman Saudi sebenarnya sudah diawali dengan berbagai hal, di mana ketika kita tidak mendapatkan kejelasan terlibatnya jemaah luar negeri Saudi dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini, maka pemerintah mengambil keputusan di awal. Tapi tetap saja, jadi isu yang diangkat tetap persoalan tidak adanya atau habisnya dana haji yang dipakai diakui oleh wakil presiden, dan beliau mengatakan saya yang menandatangani fatwa Dewan Syariah Nasional terkait pemanfaatan dana haji untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur. Terlepas dari pernyataan itu akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan secara syariah. Layak tidak layaknya ada fatwa terkait duit orang. Saya punya duit di kantong saya. Apa boleh seorang ulama di sana mengumumkan fatwa tentang pemanfaatan duit saya untuk apa? Nah, itu kan menjadi perdebatan atau polemik yang saya pikir bukan pembahasan yang pas dalam khutbah ini. Itu pertama. Jadi saya belum menceritakan apa yang akan kita ambil dari vis-a-visnya umat dengan pemerintah di posisi dana haji tadi. Yang kedua, kasus Habib Rizik ini juga memunculkan persoalan di mana akhirnya umat juga merasa terzalimi kembali, di mana pemimpin yang dielu-elukan disebut dengan imam besar
itu dianiaya, diperlakukan sangat tidak adil, di saat mana kasus-kasus yang sama itu tidak mendapat respon menarik atau tidak cepat tanggap pihak aparat untuk menindaknya. Bahkan yang memunculkan kekesalan lebih membuncah adalah ketika perilaku-perilaku misalnya yang dituduhkan kerumunan macam-macam itu malah dilakukan oleh pejabat-pejabat publik di Republik ini. Dan secara telanjang videonya berserak di mana-mana, tapi kemudian tidak mendapat perlakuan yang sama. Ini semakin memengkalkan sebahagian umat Islam terkait perilaku tidak adil yang akhirnya menempatkan umat pada posisi terzalimi. Nah, saya pikir banyak catatan lain yang bisa kita urai. Cuma dua hal ini yang sedang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya apa peristiwa sesungguhnya, akar masalah sesungguhnya. Dalam kasus pertama misalnya, sebenarnya di Orde Baru ada ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan Badan Amil Zakat Nasional, Baznas waktu itu. Kemudian ditindaklanjuti dengan dibentuknya di tingkat daerah. Saya masih ingat waktu itu saya pikir saya masih anak-anak ya. Bagaimana respon umat waktu itu juga tidak mau menyerahkan zakat kepada Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah karena khawatir duit itu tidak akan aman atau diperlakukan secara zalim. Jadi yang kita tangkap benang merahnya memang di Orde Lama lebih banyak catatan. Saya punya catatan Orde Lama, bahkan buruknya hubungan. Jadi kalau kasus Habib Rizik kita posisikan sebagai ulama, buruknya hubungan ulama dengan pemerintah itu berlangsung sepanjang sejarah Republik ini. Bayangkan seorang selembut Hamka itu dipenjara oleh Soekarno, Presiden Republik Indonesia waktu itu, padahal dia diundang ke Jakarta oleh Soekarno. Jadi Hamka itu diundang ke Jakarta, Pak Karno yang minta supaya Buya bisa lebih luas jaring dakwahnya. Silahkan. Dan insya Allah kita juga Republik merasa terbantu dengan kehadiran ulama yang luar biasa. Maka dia pindah ke Jakarta. Jadi hubungan mereka hubungan pertemanan. Tapi bayangkan bagaimana seorang Soekarno akhirnya menjebloskan Hamka lebih dari 2 tahun hanya karena tuduhan berkonspirasi ingin membunuh presiden, tanpa pernah bisa dibuktikan sama sekali tuduhan itu. Jadi kalau bicara hubungan tidak harmonis atau hubungan buruk pemerintah dengan para ulama, saya mengatakan itu tadi. Ya, sepanjang. Nah, masalahnya di mana? Nah, ini yang mungkin saya ingin sampaikan dalam khutbah kita ini ringkas dan mudah-mudahan tidak bias. Oh, yang terakhir sebentar, ada upaya merawat ini kena rezim 2 periode hari ini adalah rezim yang kelihatan kentara hubungannya buruk dengan umat Islam secara khusus. Itu dimulai dari kampanye Pilpres pertama sehingga muncul istilah cebong kampret itu. Dan itu dirawat terus sampai kampanye Pilpres kedua. Dan bukan hanya peristiwa kampanye, dirawat terus setelah pasca kampanye. Jadi ada polarisasi yang dibentuk. Bahkan kemarin Pilkada Medan itu juga menjadi isu trending. Bagaimana kelompok yang membela paslon A itu adalah kelompok pejuang, paslon B adalah kelompok pecundang. Gitu. Saya tertawa sendiri ketika kemarin melihat bagaimana Pak Wali Kota terpilih hadir di sebuah ranperda satu partai pesaing politiknya waktu itu, yang tidak mengusung dia, yang menjadi lawan kerasnya waktu itu, mengundang dia hadir dan dia hadir. Calon yang kalah itu salaman dan saling tersenyum mereka di situ. Saya tersenyum kecut karena begini, mereka udah damai-damian. Sementara masyarakat masih melihat itu dulu pendukung cebong itu dulu ini dan sebagainya. Nah, saya curiga memang bahwa ini tidak asli masalah kita umat Islam. Ini yang sebenarnya sering dikatakan dengan adanya untouchable hand atau invisible hand, atau tangan yang tidak kelihatan, tangan yang tidak menyentuh langsung. Kayak Bapak masuk sekarang ke kawasan perkantoran kita ini, pijit tombol, dulu pijit tombol, sekarang tidak. Jari itu dekatkan saja ke tombol, nanti tiket akan keluar. Jadi nggak perlu dia nyentuh, maka akan ada reaksi.
Coba bayangkan itu yang terjadi sekarang. Aslikah masalah-masalah yang muncul di tengah-tengah kita? Itu yang menjadi catatan saya kali ini. Saya cenderung melihat ini tidak asli. Masalah yang membenturkan umat Islam dengan umat Islam itu tidak asli. Masalah yang membenturkan negara dengan rakyatnya itu tidak asli. Itu ada yang menciptakan. Kata asli yang saya maksud itu natural, datang dari internal kita. Seperti gerakan misalnya, banyaklah sebenarnya yang saya lihat ini ada orang-orang yang memang berkepentingan. Dan kalau bahasa yang saya kemarin bincang diskusi dengan salah satu tokoh nasional, apa dia bilang? Ada elit global yang bergerak. Nanti Bapak boleh cari, ada satu novel menarik itu. Saya punya novelnya itu, tapi novel ini novel apa ya? Bukan novel picisan. Indonesia Incorporation judulnya. Ini buku yang menceritakan bagaimana Indonesia ini sudah dipetakan ini. Aset sumber dayanya apa? Siapa yang memetakan? Itulah yang disebut dengan elit global. Mereka sudah bancakan. Emasnya sama saya. Itu nikel sama saya, minyak saya yang ambil, itu daerah sana hutan saya yang garap dan sebagainya. Dan untuk bisa melaksanakan itu mereka harus men-set up Indonesia. Siapa presiden, siapa yang boleh jadi menteri, siapa yang harus duduk di posisi sana dan sebagainya, supaya agenda global itu bisa jalan. Dan salah satu persoalan yang dihadapi para elit global itu adalah umat Islam di seluruh dunia itu. Karena kalau mereka misalnya masuk kepada isu agama di agama yang lain, tidak sesulit ketika mereka menghadapi isu agama Islam. Karena yang menarik, ikatan Islam secara dunia itu sama, tidak ada perbedaannya. Sementara ikatan agama, kita ambil saja Buddha, supaya kita tahu Buddha itu tidak satu. Kalau Islam itu misalnya tidak satu, dia ada Syiah, itu urusannya berbeda. Agak sedikit sensitif membahas itu, tapi kalau kita pergi ke sana, sekarang kita akan bisa mengerti ada hubungan batiniah yang itu karunia dari Allah. Ketahuannya nggak di sini, karena tiap hari kita ketemu sama dengan banyak orang Islam di Indonesia atau di kota Medan ini, itu nggak ada terasa. Tapi coba pergilah ke Amerika, misalnya, atau ke Jepang, atau ke Korea, atau ke Cina. Di sana kita bisa menandai seorang Muslim hanya dari performa fisiknya, dan ada sangat bahagia sekali kalau bisa ketemu seorang Muslim di sana. Dan identifikasi keberislaman itu tidak ditandai dengan ucapan salam, sholat, tapi kita bisa melihat dari perilakunya. Itu yang saya bilang kalau di sini agak sulit karena kita sudah kadung memang mayoritasnya Muslim, dan kita tidak menganggap itu istimewa. Dan itu yang akan menyulitkan kalau kita sadar dengan kekuatan ini. Saya ambil contoh misalnya. Orang Islam di Medan ini yang kaya-kaya itu banyak. Tidak sedikit orang kaya yang kalau dia sudah semangat dermanya tinggi, dia bangun masjid. Si A bangun masjid di sana, si B bangun masjid di sini, si C bangun masjid di sini. Dan dia akan merasa, karena ada perasaan senang kalau kita bisa memberi. Coba perhatikan si A bangun masjid di sana, si B bangun masjid di sini, si C bangun masjid di situ. Nah pertanyaannya, semua kesolehan mereka ini masih aku. Ini kesolehan masih kesolehan pribadi. Bagaimana kalau si A, si B, si C yang punya duit untuk bisa bangun masjid itu bersinergi menjadi kekuatan kita? Coba bayangkan, duit yang bisa dialokasikan untuk hanya sekedar bangun masjid, mengabadikan nama baiknya, kan bisa akan lebih berdaya luar biasa. Tidak hanya sekedar bicara bangun masjid. Ini yang kemudian, untuk inilah kemudian dihancurkan. Persepsi umat terhadap negara, dibuat negara itu jauh di sana. Kita tidak harus ke sana. Dan itu musuh kita, itu menghancurkan, itu zalim. Saya pernah, ini mohon maaf ini, tolong pahami kalimat ini dengan hati-hati. Pernahkah Bapak mendoakan Presiden Republik Indonesia sekali saja? Ya Tuhan, jadikanlah presiden kami ini presiden yang bertakwa, presiden yang takut kepadamu, presiden yang paling kau cinta di antara presiden yang ada di muka bumi sekarang ini. Atau manakah kita yang lebih suka berdoa, wahai Tuhan, cepatkanlah umurnya,
binasakanlah dia, porak-porandakanlah kekuatannya, habisilah dia Tuhan, karena dia sudah zalim sama kami. Saya kira-kira di antara dua doa ini kalau dijawab Allah, dikabulkan, mana yang dampaknya lebih baik sama kita? Tuhan binasakan dia, hancurkan kekuatannya. Apakah dia akan hancur begitu saja? Tidak. Ketika kita mendoakan kejelekan untuk seseorang, dampak doa itu juga akan jatuh sama kita. Bayangkan kalau kita mendoakan kejelekan untuk orang yang memimpin kita, maka kejelekannya akan berlangsung masif di tengah kita, menghantam kita, menghancurkan kita, memporak-porandakan kita, karena dia orang jelek. Tapi cobalah berdoa dengan mengatakan kebaikan. Bayangkan kalau presiden ini akhirnya dikabulkan Allah. Dia orang bertakwa, dia orang yang beriman, dia orang yang takut sama Allah, dia orang yang paling dicintai Allah. Apa akibatnya sama kita? Ketika kita punya pemimpin bertakwa, pemimpin yang takut sama Allah, pemimpin yang dicintai Allah. Kalau begitu persoalannya di mana? Di hati kita. Kita tidak pernah melihat dia sebagai bahagian dari kita. Saya bilang dia ini bukan ke presiden, tapi kepada orang yang kita anggap adalah lawan kita. Dan ini memang dikondisikan sebagiannya. Ada against itu antara rakyat dengan pemerintah, rakyat diposisikan oposisi, ulama diposisikan terzalimi dan sebagainya, supaya umat bergerak secara emosional dan tidak rasional. Belakangan kita melihat video-video yang bertebaran tentang seorang anak yang ditanya, kelas 5, kelas berapa nak? Kelas 5. Apakah SD, SD apa kepanjangannya? Tidak tahu. Seorang polisi bertanya kepada anak SMK, 1/4 tambah 1/4 berapa? Tidak tahu. Itu masih kecil. Sekarang nggak usah tanya itu. Bapak punya anak di rumah. Tahu nggak Bapak halaman berapa terakhir dia baca Quran? Sekarang. Saya khawatir kita lebih tahu kebiasaan anak kita setelah 2 tahun ini mereka tidak sekolah adalah mereka biasa pegang HP mereka main game online, mereka minta belanja kuota terus menerus kepada kita atau lebih dari situ. Ada berapa persen anak Indonesia yang terlibat dalam perzinahan? Ada berapa persen anak Indonesia yang sekarang terlibat dalam narkoba dan sebagainya? Tahukah kita bahwa sebenarnya negeri kita sedang dihancurkan dan generasi kita sedang dihabisi supaya tidak ada generasi pendukung dan penerus pasca kita? Kenapa? Mereka tidak punya kualitas. Sumber daya mereka lemah. Itu yang dari Jumat kemarin saya mengatakan, kadang-kadang kita miris. Negeri-negeri dengan minoritas muslim tapi akhlak Islam hidup di sana. Sementara negeri-negeri dengan mayoritas muslim, akhlak Islam hilang di tengah kita. Kenapa? Akidah itu udah hilang. Dari hati turun ke perut. Sekarang yang kita pikirkan adalah perut kita. Karena elit global tadi cuma berpikir, oh kalau begitu si Anu yang kita set jadi presiden. Di buku itu yang saya baca itu, 2 tahun sebelum Indonesia pemilu, presiden sudah tuntas siapa yang harus jadi presiden. Nah 2 tahun itu mereka akan lempar Mr. X itu di tengah masyarakat. Kalau Mr. X ini harus kampanye menjadi sosok yang sangat prihatin kepada rakyat, maka dia akan atur media, karena dia sudah punya media. Dan itu tidak sulit. Mau media mainstream, mau media apapun bisa di-set gitu. Kalau ada yang bandel, takut-takuti. Takuti dengan penjara, pembunuhan, peracunan, sebagainya. Maka seorang akhirnya tidak berani untuk menyatakan kebenaran. Nah setelah begini, under control semua. Tinggal mau di-set jadi apa umat ini. Kesolehan, uruslah kesolehan pribadimu, terserah. Bahkan sekarang untuk kesolehan pribadi pun kita sudah diintervensi. Bayangkan bagaimana buku ajar untuk siswa kita pelajaran agama menyusun nama-nama Nabi yang 25, meletakkan Nabi Muhammad di urutan ke-13. Dan mereka mengatakan itu salah cetak. Otaknya salah cetak atau bagaimana? Tidak mungkin salah cetak kalau urutan itu. Alah kan gak ada masalah, yang penting kan kita tahu Nabi adalah Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Ya kita, tapi kalau generasi kita menerima buku pelajaran itu, jika ditanya siapa Nabi ke-13, dia akan bilang Muhammad. Siapa Nabi terakhir? Isa al-Masih. Dan berapa banyak buku ajar yang kemudian mereka berdalih bahwa itu salah cetak, terjadi terus. Saya tidak mengatakan bahwa ini by design oleh kita yang sedang jadi wayang ini. Ini yang saya bilang tadi, ada kelompok yang memang saya tak bisa berani, bukan tak berani, tapi tak bisa bilang dalam khutbah ini siapa itu, kenapa itu. Karena semua hanya berbasis data saja.
Artinya fakta-fakta yang kita rasakan ada, tapi kita tidak bisa menemukan sosok manusianya siapa. Nah jamaah yang mulia, inilah catatan sederhana yang ingin saya sampaikan dan kita harus berhati-hati. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah. Wassalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallahi ittaqullah wa qala Allah fil Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadzib wa huwa yud'a ila al-islam wallahu la yahdi al-qaumaz zalimin. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Tadi sebelum kemarin saya ada pengajian di satu kampus dan saya ditanya oleh salah satu dosen di kampus itu, penyebaran hoax yang demikian dahsyat belakangan ini itu bagaimana cara kita mengatasinya? Saya bilang, yang bertanya ini ibu dosen, begini ibu, saya tidak mau jawab dengan pendekatan awam karena saya melihat yang bertanya ibu dan ini orang-orang intelek. Saya lihat memang kesadaran mengaji belajar Islam kita sekarang tinggi, tapi tidak muqannan, tidak terstruktur dengan baik. Kita kalau ngaji kontennya nggak jelas, maksudnya kurikulum kalau bahasa sekolah. Kemudian nggak ada kesepakatan bahwa kita siap menyediakan waktu untuk ikut menyertai pengajian itu terus menerus. Ketiga juga kita seringkali berbasis selera. Ustadz Anu aja lah, nggak ngantuk. Ustadz Anu aja enak. Ustadz ini apa? Jadi berbasis selera atau berbasis kondang tidak kondangnya dia. Padahal yang kita butuhkan ilmu hari ini. Dan itulah salah satu akar yang membuat kita sering jadi emosional dalam banyak hal. Saya curiga itu di sosmed misalnya terbongkar. Dia buat konten video, kemudian link atau video, kemudian dibawanya viralkan supaya tahu semuanya. Itu bahasa propaganda. Saya khawatir, saya yakin ini datang dari kelompok yang sengaja memang memproduksi konten-konten seperti itu untuk mengkondisikan kita emosional ibarat ikan dalam kolam. Mau berapa juta pun ikan dalam kolam, tinggal tebar umpan saja makanan, maka ikan akan kerumunan di sini, sisi kolamnya di sana kosong, maka mereka pergi ke sana untuk ngerjain umat ini. Itu yang terjadi sama kita berulang-ulang. Nah di kondisi ini saya bilang, mari kita cerdas. Karena kita kehilangan kemampuan. Pertama, mereka putus kita dari sejarah. Sekarang sudah ada berani di Republik Indonesia orang yang mengatakan Israel itu terzalimi. Biadab itu orang, kurang ajar dia. Tapi dia berani terang-terangan karena dia tahu sebagian besar kita sudah tidak tahu lagi sejarah Palestina, Indonesia itu apa. Apa hubungan baik kita dengan Palestina? Tidak tahu. Karena catatan itu hilang. Atau tidak dicatatkan, atau kalaupun dicatatkan disimpan kalau pustaka di bagian buku yang sudah tidak dibaca. Kira-kira begitu dia. Sehingga mereka berani mengatakan bahwa Hamas itu adalah teroris, itu pemicu perang sebenarnya. Palestina itu sebenarnya tidak pernah dizalimi. Rasanya pingin kali ngemparkan kursi sama orang seperti itu, tapi mau apa kita? Kenapa mereka berani? Jawabannya, otak kita kosong dari catatan sejarah asli agama kita, otak kita. Ada seorang kurang ajar bicara mengatakan cadar bukan syariat Islam. Dia tunjukkan foto, ini Yahudi ini, bukan Islam. Bukti bahwa Islam tidak pernah mengajarkan syariat pakai cadar. Dulu saya masa di kampus, ada yang mengatakan cadar itu bukan syariat karena cadar itu pakaian budaya orang Arab. Kenapa orang Arab harus pakai cadar? Karena perempuan di Arab itu banyak debu. Saya waktu itu jawab, kalau di Arab banyak debu, harusnya yang pakai cadar laki-laki, bukan perempuan. Karena laki-laki yang lebih banyak keluar rumah ketimbang perempuan, atau semuanya pakai cadar. Kenapa cuma perempuan yang pakai cadar, laki-laki tidak? Itu dia coba ngakal-ngakalin. Dia kira otak kita, itu kalau otak kita nggak ngerti. Nah sekarang situasi tidak mengerti ini. Inilah sebenarnya saya menghimbau kepada kita semua. Sudahlah, jangan pakai alasan COVID untuk mengaji.
Kalau persoalan di masjid ini tidak bisa ngaji offline, kenapa tidak sekarang bisa Zoom, bisa apa, semua kan bisa dipakai semua sarana. Tapi jangan berhenti mengisi hati, mengisi otak kita dengan ilmu-ilmu agama ini. Karena kalau tidak, gerakan menghancurkan umat ini itu berlangsung secara intens, sungguh-sungguh. Mereka juga militan di saat mana kita semua sudah pada posisi rapuh dan ringkih. Wa'lam anna Allah qala fil Qur'an inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر